Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan presentasi terkait dengan tugas akhir dari mata kuliah dari praktikum Distributed Database. Kemudian langkah pertama yang kita lakukan pada saat melakukan aplikasi yaitu matikan Windows Defender firewall-nya. Nah, kita turn off in agar application kita yang kita buat itu berjalan dengan lancar ya. Jadi tidak diblok oleh Windows-nya, oleh firewall-nya. Kemudian kita masuk CMD, kita ketikkan ipconfig. Nah, di ipconfig ini kita berguna untuk melihat IP ya. Tuh, di wireless LAN adapter WiFi di IPv4 address bisa kita lihat itu IP yang digunakan untuk mengetes ping. Apakah kita tersambung dengan device partner yang kita jadikan aplikasi. Nah, saya di sini menggunakan IP device partner saya dan device partner saya tes pingnya akan menggunakan IPv4 address saya. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat 0% ya lossnya ya. Artinya bisa terhubung maksudnya. Kemudian kita masuk ke control panel. Kemudian kita masuk saja ke config di bagian modul MySQL ya. Kemudian klik my ini. Kemudian kita cari mana ya? Nah, ini nih. Kita ketikkan log bin MySQL bin sampai sync bin log sama dengan 1. Di bawah MySQL ID. Kemudian kita cari nah ini nih. Server ID 1 ini tuh dijadikan untuk server replication nanti. Nah, bisa kita lihat di sini kan harusnya kan ada pagar ya. Di sini tidak ada pagar, artinya kita memakai server ID 2. Sedangkan karena karena device partner saya memakai server ID 1, makanya tidak makanya kita pagarin atau dimatikan. Kemudian tadi klik save ya. Close saja. Nah, kita ketik masuk ke SMPP-nya ya, ke MariaDB-nya, ketik cd slash cd smpp, kemudian cd mysql, kemudian cd bin ya. Nah, udah itu kita ketikkan mysql min u root. Oke. Nah, kita sudah masuk ke MariaDB. Kemudian kita ketikkan saja create user. Kita ketikkan apa ya? Nama biar gampang saja Fatur ya. Ini nama saya ya. Fatur dalam petik. Kemudian di samping. Kemudian F-nya kita kecilkan saja ya biar gampang. Kemudian kita ketikkan saja add. Bukan. Add ini maksudnya. Nah, udah itu petik lagi. Kemudian persen petik lagi. Nah, itu ini adalah Fatur itu adalah nama usernya. Kemudian identified by ini adalah kita mau buat akun user dan passwordnya. Sedangkan di 1, 2, 3 ini kita ketikkan 1, 2, 3. Ini dijadikan password untuk akun replikasinya nanti. Oke, selesai. Koma. Oke, bisa ya. Kemudian kita ketikkan grant all on bintang titik bintang to Fatur ya kan usernya kan. Kemudian add koma. Nah, kita samain saja ya dengan yang di atas. Koma petik atas. Kemudian identified by 1, 2, 3. Oke. Nah, kemudian kita ketikkan lagi
flash privilege bukan privileges. Nah, titik koma lagi, kemudian kita ketikkan flash tables with redlock ya, salah redlock. Nah, titik koma lagi, enter. Kemudian show master status status. Nah, oke. Nah, di sini kita bisa lihat file dan positionnya ya, yang nanti kita jadikan sebagai apa ya, patokan lah. Kemudian kita unlock tables gitu. Nah, nanti file position ini nanti kita gunakan. Kemudian kita stop slave. Slave maksudnya, salah tulisannya. Nah, ini kita takutnya ya, kita sudah sebelumnya pernah menjalankan aplikasi gitu, makanya kita stop slave dulu aja. Nah, ini kemudian kita reset slave dulu, kembali ke awal. Nah, di sini kita langsung ketikkan change master to master underscore host. Kita enterkan saja agar biar rapi ya, tadi sama dengan 192.16. Nah, ini adalah IP partner device yang kita jadikan replikasi ya. Nah, karena replikasi itu membutuhkan 2 device ataupun bukan, kalau bukan device ya, ataupun bisa menggunakan virtual ya, tapi kita menggunakan real device di sini. Nah, di device partner saya sudah dibuat tadi akunnya bernama Bayu ya, usernya Bayu. Kita ketikkan saja tadi master user Bayu, kemudian master passwordnya Bayu juga, biar tidak ribet, kata teman saya katanya. Kemudian ketikkan master underscore port. Ini port yang digunakan pada XMPP. Umumnya kita menggunakan defaultnya ya 3306. Koma lagi, enter. Kemudian master underscore log. Salah tadi ya, log harusnya. Log file. Nah, ini yang kita jadikan patokan ini. Patokan ini ketikkan saja file yang di atas itu yang show master status mysql min bin titik 0 5 kali terus 7. Itu sebagai patokan atau titik ya, yang kita agar kita bisa membuat replikasi gitu. Kemudian kita master underscore log post itu maksudnya position. Nah, ini yang tadi itu show master status itu adalah file dan positionnya itu adalah device saya. Kemudian saya ini master log file ini kita di sini saya memasukkan master log punya device partner saya gitu. Jadi kayak seperti gantian gitu. Kemudian ketikkan master underscore connect underscore retry sama dengan 20. Nah, kemudian titik koma, enter aja. Oke, berarti sudah ini ya, sudah dibuat. Kemudian start slave. Kita memulai menjalankan replikasinya. Kemudian show slave status koma bukan ya, status spasi. Nah, spasi slash g besar titik koma. Oke, enter ya. Nah, di sini waiting for master to send event. Artinya berarti ini kita sudah
terhubung dengan sudah menjadikan master lah intinya dengan device partner saya. Oke, pertama-tama kita akan melakukan yang namanya testing. Nah, di sini saya sudah terhubung ke dalam jaringan yang sama dengan Fatur menggunakan Wi-Fi yang sama lebih tepatnya. Nah, di sini saya melakukan IP config terlebih dahulu untuk mengetahui IP saya berapa agar Fatur dapat mengeping komputer saya. Terlihat bahwa IP saya 192.168.224.53. Oke, selanjutnya saya melakukan yang namanya turn off firewall agar tidak terjadi request timeout. Nah, di sini saya mematikan firewall terlebih dahulu. Oke, kalau sudah, saya akan mencoba mengeping komputer Fatur. Nah, komputer Fatur di sini adalah 192.168.224.156. Terlihat bahwa saya berhasil mengeping komputer Fatur, yang artinya saya sudah dapat terhubung dengan Fatur. Selanjutnya, saya akan melakukan konfigurasi di MySQL, tepatnya di file my.ini, agar aplikasi berjalan dengan lancar. Oke, salah satu yang diubah dalam filenya adalah dari log bin MySQL bin sampai sinkronasi bin log sama dengan 1. Nah, hal ini dilakukan agar dapat melakukan namanya replikasi. Nah, di sini juga terlihat ada yang namanya server ID 1 dan 2. Saya menyalakan server ID 1 dan mematikan server ID 2 karena memang saya ditempatkan sebagai server pertama. Oke, kalau sudah, kita bisa Ctrl S terlebih dahulu, baru kita close. Selanjutnya, kita akan menyalakan Apache dan MySQL untuk memulai yang namanya replikasi master to master. Oke, setelah Apache dinyalakan dan MySQL dinyalakan, kita akan langsung ke CMD. Nah, di sini kita akan langsung ke MySQL menggunakan cara biasa, yaitu kita menggunakan cd exam, cd MySQL, terus ke bin, lalu selanjutnya ke MySQL menu root agar kita dapat memasuki database-nya. Oke, kita sudah masuk ke dalam database. Nah, di sini kita membuat yang namanya user account terlebih dahulu. Oke, sintaks yang dituliskan ialah seperti ini. Create user. Nah, ini adalah sintaks atau query untuk membuat yang namanya user account. Di sini ada Bayu sebagai namanya. Lalu identify by itu nanti ada passwordnya ya. Identify by. Nah, untuk supaya lebih gampang, passwordnya saya bikin sama saja dengan namanya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan yang namanya hak akses ya. Di sini ada grant all on bintang to. Nah, di sini kita tuliskan nama user account-nya. Karena tadi saya buatnya Bayu, dan di sini saya akan memberi hak akses terhadap Bayu, terhadap account Bayu, begitu. Oke, berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan namanya flash privileges. Oke, selanjutnya ada flash tables with read log. Nah, selanjutnya kita akan show master status untuk mengetahui nama filenya dan positionnya. Kita melakukan unlock tables. Oke, selanjutnya kita akan melakukan stop slave terlebih dahulu. Nah, di sini proses agak lama, tergantung dari komputer masing-masing. Selanjutnya kita akan reset slave. Oke, selanjutnya kita akan menuliskan query change master to. Nah, di sini kita akan menuliskan nama dari filenya. Nah, kita menuliskan dulu nama hostnya terlebih dahulu. Di sini menggunakan IP dari Fatur. Oke, ini adalah query. Yang pertama ada master host, itu IP dari Fatur.
terus nama usernya di sini Fatur, lalu ada passwordnya. Kebetulan Fatur mengeset passwordnya itu 123, lalu ada nama port dari MySQL. Nah di sini ada log file itu MySQL bin 007 itu dari Fatur, lalu ada log position itu juga mengambil dari Fatur karena kita akan melakukan master dengan Fatur. Oke, di sini ada master connect retry 20. Selanjutnya kita akan start slave, lalu kita akan show slave status /g. Oke, di sini kita lihat ke atas. Nah, di sini sudah berhasil ya ke master. Karena dalam atas tulisannya itu waiting for master. Artinya replication kita sudah berhasil. Nah, di sini kita akan mencoba. Kemudian kita show databases saja. Nah, bisa lihat kalau kita sudah terhubung, nanti saya ini buat contoh dulu. Create database. Misalkan coba ya. Di koma, enter. Coba. Kita nanti show databases. Nah, sini sudah muncul coba ya, berarti itu bisa, berarti aplikasinya. Karena pada saat kita membuat database muncul di list database yang kita punya. Kemudian kita pakai use coba saja. Kita lihat show tables. Nah, tadi kan saya baru buat database-nya ya. Coba, dan saya belum bikin tabelnya. Tadi teman saya menggunakan device-nya membuat tabel. Apakah bisa? Kita bisa ditampilkan di sini. Tuh. Oke, di sini kita masuk saja ke HDSQL ke database 1. Nah, kita di sini akan membuat sebuah database. Nah, kita membuat database untuk aplikasi travel ya, atau travel app. Oke. Kemudian kita create tabel saja. Kita ketikkan bandara. Nah, kita di sini pertama membuat tabel bandara dulu. Kemudian kita buat ID bandara yang nantinya data type-nya, tipe datanya varchar. Lalu nolnya dimatikan ya. Kemudian 25 panjangnya. Ada lagi. Kemudian nama bandara. Oke, kemudian kota. Kita jadikan primary key, save. Nah, oke, selanjutnya kita masuk lagi ke create table lagi, kita tabel hotel. Nah, di sini jangan besar ya. Nah, kemudian kita tambahkan saja ID hotel. Tipe datanya adalah varchar lagi seperti tadi. Law-nya dimatikan, panjangnya 25. Sip. Kemudian nama hotel. Kemudian kota. Kemudian ada lagi bintang hotel. Salah. Harga per malam ya. Integer, kemudian primary. Oke. Kemudian kita bikin lagi tabel kota. Nama pertama-tama ID kota filenya ya. Yang pertama di kota, varchar, data varchar, panjangnya 25, lalu dimatikan. Kemudian ada nama kota, ada lagi, ada negara. Oke, kita jadikan primary key, save. Oke. Kemudian create tabel lagi, maskapai penerbangan. Nah, kita ada lagi ID maskapai. Terus tipe datanya seperti biasa ya, varchar. Terus low nolnya dimatikan, panjangnya 25 seperti tadi. Oke. Kita masukkan nama maskapai, kode maskapai. Nama maskapai kita jadikan primary key,
save. Kemudian kita bikin lagi tabel pemesanan ya, ID pemesanan. Virtual 25. Nah, kita buat lagi ID pengguna, ID penerbangan, ID hotel, tanggal pemesanan. Nah, tanggalnya kita jadikan date time ya. Nah, oke, langsung jumlah penumpang misalnya. Kita integer tipe datanya, status pembayaran. Kita pakai Inum, status pembayarannya antara lunas ataupun belum. Nah, oke. Default save. Kita jadikan primary key dulu. Kemudian save. Oke. Kemudian ke tabel penerbangan ya. Kita buat ID penerbangan yang jadikan primary key nanti. Ada maskapai, bandara asal, bandara tujuan. Kemudian waktu berangkat. Nah, date time ya, waktu berangkat ya. Di sini 0. Waktu datang sama date time juga. Kemudian harga tiket integer, tipe integer. Nah, kemudian loadernya dimatikan. Kemudian kita jadikan primary key ID penerbangannya. Oke, jika sudah klik save. Oke, di sini sudah terkumpul semua ya. Belum sih. Satu lagi. Pengguna. Nah, ID pengguna, data virtual 25. Kemudian ada nama pengguna, ada nama email pengguna, ada password ya, ada nomor telepon, alamat, primary key. Kita jadi kemudian save. Oke, sekarang kita buat foreign key yang digunakan untuk menyambungkan tabel-tabelnya ya. Kemudian kita di sini kita menjadikan maskapainya itu foreign key yang tertuju pada tabel maskapai penerbangan dengan tujuan itunya ID maskapai ya. Terus kita update on delete-nya cascade ya. Kalau sudah klik add lagi, kita bandara asal. Reference tabelnya itu kepada bandara, foreign column-nya ID bandara ya. Kemudian cascade, cascade lagi. Masukkan lagi. Bandara tujuan, ID bandara, cascade. Kemudian save. Oke, di sini ada 3 ya, 3 foreign key yang kita jadikan foreign key, maksudnya ID pengguna. Nah, ID pengguna itu kepada tabel pengguna, sama seperti tadi ya. Cascade kita jadikan on update on delete cascade. Nah, ID sesuaikan ya, ID pengguna kepada tabel pengguna, ID penerbangan kepada pemesanan, hotel kepada ID hotel kepada hotel, ID penerbangan kepada penerbangan maksudnya. Save. Oke. Kemudian di sini tabel kota ya. Nah, kita jadikan saja tabel kota ini sebagai foreign key yang merujuk ke tabel kota, maksudnya tadi field kotanya itu merujuk kepada tabel kota. Nah, sini kita buat lagi bandara. Oke, selanjutnya Fatur telah membuat database dari travel app. Nah, di sini di komputer saya itu sudah muncul. Oke, sekarang saya akan mengisikan data-data ke dalam database-nya. Dan di sini saya sebenarnya sudah menyiapkan query-nya. Karena query-nya itu gampang, jadi saya sudah menyiapkan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terlihat bahwa datanya sudah masuk dari query-nya.
Nah, di sini ada kota. Kota juga saya sudah siapkan. Itu tinggal kopas-kopas saja untuk isinya, daripada kita langsung isi di ID-nya, itu menurut saya lumayan memakan waktu yang banyak. Di sini saya membuat 50 data untuk kota. Oke, kita run dan kita refresh, hasilnya berhasil ya. Oke, di sini saya akan menunjukkan cara membuat query yang lebih efisien daripada hanya mengisi satu-satu seperti ini yang akan sangat memakan banyak waktu. Nah, di sini saya mencoba mengisi satu-satu sampai pada akhirnya saya menyerah dan saya memikirkan ide yang lumayan efektif dengan menggunakan pelajaran yang telah saya dapatkan di semester 1, yaitu menggunakan perulangan for dari C++. Karena memang ini untuk membuat query saja, kita menggunakan bantuan perulangan. Oke, di sini ada sintak dasarnya. Oke, di atasnya kita menuliskan dulu insert into maskapai penerbangan. Insert into hotel values. Di mana kita akan mengisikan ID hotel dan ID kota terlebih dahulu. Karena itu adalah primary key dan foreign key. Sehingga wajib diisi terlebih dahulu sebelum mengisi data di bawahnya. Nah, di sini ada sedikit error karena memang saya ada sedikit kelupaan terhadap materi dari C++. Nah, errornya di sini karena kurang yang namanya namespace std. Oke, kita bisa langsung saja membuat perulangannya menggunakan perulangan for. Nah, ini adalah perulangannya. Kita dapat mengatur perulangannya. Oh ya, jangan lupa karena perulangan itu indeksnya dari 0, kita akan menambahkan 1 pada nilai i-nya, sehingga nantinya akan keluar nilai i-nya. Dan jangan lupa juga untuk menambahkan \n agar data itu terenter. Oke, di sini sudah selesai, saya copy. Namun di sini ada kesalahan. Dan saya mencoba memperbaikinya dulu. Terlihat bahwa di baris pertama tidak ada values, dan di baris puluhan itu ID-nya lebih banyak daripada ID yang pertama. Nah, di sini saya akan mengcopy terlebih dahulu, lalu membuat file baru di C++. Nah, di sini saya akan melakukan yang namanya hapus data secara memanjang ya, seperti ini. Bisa dilihat kita menekan tombol Ctrl Alt lalu bawah dan kursor akan memanjang. Nah, di sini saya akan menghapus 1 0 saja agar sejajar. Dan tak lupa saya menambahkan values di akhir line pertama. Yang di sini kita run dan datanya ada error. Kita hapus dulu data yang sudah ada, lalu kita run lagi. Nah, di sini ada warning, kita abaikan saja karena memang warning di sini itu memberitahu kita bahwa ada nilai yang kosong dan tidak mempunyai default gitu. Nah, di sini sudah muncul ya ID hotel dan kotanya. Dan untuk ID kota kita ngasal saja, dan untuk bisa geser kanan kiri saja ini untuk pengasalannya. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan nama hotel, bintang hotel, dan harga per malam menggunakan fungsi update. Nah, fungsi update di sini ya. Oke. Nah, untuk sebenarnya ini sudah dipersiapkan ya query-nya.
Jadi kami sudah nyoba terlebih dahulu untuk memasukkan datanya, tapi dalam proses recording ternyata ada beberapa perubahan, terutama perubahan nama database, juga nama fieldnya, sehingga di sini akan dilakukan penyesuaian begitu. Nah di sini ID hotel, karena sebelumnya ID-nya besar, kita mengganti dengan yang kecil gitu. Dan pokoknya kita melakukan penyesuaian agar data dapat dimasukkan. Oke, data berhasil dimasukkan untuk hotel. Kita akan langsung memasukkan ke bandara. Untuk bandara itu sama ya, kita melakukan memasukkan data primary key dan foreign key terlebih dahulu, lalu nama bandaranya. Lalu kita melakukan fungsi update untuk memasukkan nama bandaranya. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan data lainnya seperti maskapai penerbangan. Nah, di sini ada sedikit error. Kita hanya perlu mungkin kita hanya perlu menghapus baris terakhir saja ya. Oke, sudah berhasil dimasukkan. Tapi baris terakhir hilang, kita bisa tambahkan secara manual. Lalu kita mengisikan pemesanan. Nah, karena kita mengisikan seluruhnya, jadi kita tidak perlu yang namanya parameter. Nah, ini untuk pemesanan. Untuk datanya sendiri, kita masih acak ya, agar memudahkan dalam mengisi data. Dan pokoknya kita isi dulu semuanya. Oke, mungkin selanjutnya kita akan melakukan membuat trigger dan view yang akan dibawakan oleh Fatur. Oke, di sini kita akan membuat view ya. Pertama view dengan nama view-nya adalah ngutang, di mana nanti akan menampilkan select ID pengguna. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita mau menampilkan ID pengguna, ID pemesanan, nama pengguna, email pengguna. Kita coba lihat lagi. Nah, ini pesanan ya. Kita akan tanggal pemesanan, tuh, jumlah penumpang dan status pembayaran. Oke, tanggal pemesanan, jumlah penumpang, dan status pembayaran. Oke. From pengguna, inner join, kita inner joinkan kepada tabel pemesanan ya. On pengguna.id pengguna sama dengan, nah, klik pemesanan.id pengguna. Nah, oke, where di mana kita di sini akan membuat view yang di mana menampilkan penumpang-penumpang yang belum lunas ya, status pembayarannya. Nah, where status pembayaran sama dengan belum. Oke, kita klik run. Ambiguous ya. Karena di sini ID penggunanya ada 2. Sedangkan ID pengguna itu kita tadi dibuat ya pada kolom tabel pengguna dan pemesanan. Jadinya bingung gitu. Maka dari itu kita, nah, ini ya, ID pengguna ada di sini, terus ada di tabel pemesanan. Maka dari itu kita yang mana dulu nih ID penggunanya, kata komputer. Maka dari itu kita klik pengguna.id pengguna, artinya ID penggunanya yang kita ingin tampilkan itu adalah ID pengguna si itu ya, si tabel pengguna. Oke, tadi klik run. Nah, sudah ya. Refresh, tuh ada ngutang ya. Gambar mata itu artinya di sini view. Oke. Kemudian kita buat lagi
versi lunasnya ya. Kalau ada utang berarti ada lunas. Seperti itulah kehidupan. Kemudian kita gantikan saja lunas pembayaran. Kemudian kita run saja. Di refresh. Nah, ada ya. Nah, ini nih view-nya ya. Lunas dan ngutang. Yang dimana view lunas akan menampilkan penumpang yang lunas dan yang ngutang itu yang belum lunas. Nah, di sini kita dicoba kemudian kita coba ya select, kita coba menampilkan ya apakah bisa. Kita tampilkan seperti kita menampilkan tabel sih ya. Tuh. Select bintang from lunas dan utang. Oke. Nah, di sini ada ya. Ada. Kita lihat tuh ada banyak tuh yang lunas ya. Tuh, ada juga nih yang ngutang yang belum lunas maksudnya. Tuh. Di sini ada tanggal pemesanannya, jumlah penumpang, status pembayaran, nama pengguna tuh. Kita tampilkan juga ID penggunanya ya. ID pemesanannya. Oke. Jika sudah, kita buat lagi ya sebuah tabel bernama log pengguna. Nantinya habis ini kita akan membuat triggernya itu akan mencatat semua kejadian yang dilakukan si pengguna. Maksudnya kejadian itu ada yang jika penggunanya ada yang membuat pengguna, menghapus pengguna atau mengupdate pengguna maksudnya. Nah, kita buat lagi kolom-kolomnya. Nah, nanti si trigger itu akan mencatat semua history atau jejaknya ke tabel log pengguna. Nah, kita sesuaikan saja ya kolom-kolomnya di tabel pengguna. Apa yang ingin kita masukkan? Tadi sih udah ID pengguna, nama pengguna. Mana ya tabel log? Nah, tabel log pengguna. Nah, ID pengguna, nama pengguna. Kita ketikkan saja 35 ya karena panjang nama pengguna. Kemudian ada email pengguna. Oke. Ada status ya. Status tuh maksudnya kejadian ya. Apakah nanti diupdate, dibuat gitu ya atau dihapus gitu. Nah, kemudian ada waktunya. Kita jadikan date time saja. Oke. Di sini tidak ada primary key ya. Oke, tadi kan kita sudah membuat tabel log pengguna ya. Nah, ini dia. Kemudian kita buat saja create trigger log pengguna update. Nah, di sini kita buat trigger untuk pencatatan update ya. After update on pengguna jika sudah, jadi trigger ini akan aktif jika ada suatu updatean di tabel pengguna ya. For each row semua baris maksudnya semua baris ya benar. Kemudian kita si trigger ini kita suruh untuk insert into log pengguna tuh, suruh untuk mencatatkan nanti set. Nah, mencatatkan semua kejadian di tabel log pengguna nih. Kita lihat aja tadi ada ID ada ID pengguna sama dengan kita ketikkan titik ID pengguna. Nah, jangan salah nih kawan-kawan ya. Nah, jangan salah ya nih kawan-kawan, maksudnya ID penggunanya itu kan ada 2 ya.
Yang di sini set ID pengguna itu yang kiri sebelah kiri itu adalah kolom punyanya tabel log pengguna, sedangkan yang old ini, semua yang old titik itu adalah semua kolom. Nah itu tadi log pengguna, semua kolom yang dipunyai oleh si pengguna, email pengguna. Nah tadi 9 dot email pengguna. Nah kemudian coba kita lihat lagi ya, saya lupa. Ada status, ada waktu, ada status. Nah ini teman-teman nih, status sama dengan status pembayaran. Nah itu kan statusnya warna biru ya, si sistem itu menganggapnya itu bukan sebuah kolom ya teman-teman, tapi kayak sebuah query atau perintah. Nah tadi terus kemudian waktunya kita sama dengan now ya, kita panggil fungsi now untuk menampilkan date time. Nah cara untuk mengakalinya itu dengan pakai petik petik yang agak khusus di sebelah, posisinya itu di sebelah atas tab. Nah kita tadi run, kemudian refresh. Nah sudah kan, udah bisa nih teman-teman. Jadi kalau statusnya warna biru itu akan dibaca query ya, dan akan tidak bisa gitu di save. Dari itu mengakalinya kita pakai petik yang agak khusus ya di atas tab. Nah kemudian kita buat saja log pengguna insert itu untuk mencatat jika ada suatu masukan yang terjadi pada tabel pengguna, maka si trigger ini tuh akan merekam jejak history yang nantinya akan dicatatkan pada tabel log pengguna. Nah ini tadi maaf ya, saya salah, maksudnya statusnya sama dengan diubah. Nah bukan status pembayaran ya. Nah diubah atau diupdate. Nah kita hapus lagi, salah tadi ya. Tik 2 statusnya itu tadi diubah ke insert kan masuk, berarti dimasukkan, dibuat dimasukkan atau dibuat. Nah ini adalah kita ganti new ya. Oke kemudian di refresh, kita ganti new karena kita ingin mencatatkan bukan info kolom yang lama ya, tapi info kolom yang baru dimasukkan maksudnya. Jadi kita tadi ketik new. Nah kemudian kita buat lagi trigger log delete dengan kondisi after delete on pengguna. Nah, kita tinggal ganti saja ini old menjadi old ya, karena kita ingin merekam jejak pengguna, maksudnya pengguna yang mana gitu yang dihapus gitu. Itu berarti kan menggunakan kolom atau informasi tabel yang lama kan, maksudnya yang sudah berada di tabelnya gitu. Itu berarti menggunakan old. Jika kita ingin merekam tabel yang baru dimasukkan, berarti kita gunakan new. Oke, kita run. Sudah lihat ya, sudah ada ya. Ada log pengguna delete tuh. Ada log pengguna insert, update. Nah yang gerigi itu berarti itu log ya, maksudnya trigger maksudnya. Oke kita coba saja masuk ke datanya. Nah ini ada Upik Sitoru, kita ganti menjadi Upuk Sitorus Sihaan. Oke kita update ya. Nah coba terus gimana diganti juga. Nah coba jika sudah klik di file yang
aman kosong. Nah, terekam ya, status diupdate waktu gitu. Opik Sitorunya diupdate tuh maksudnya. Kemudian kita klik insert row. Kita masukkan sebuah data baru. Kita mengetes apakah maaf ya. Insert row lagi, coba. Aduh ini ya. Insert row. Nah, kita masukkan misalkan user 1000 ya, yang paling mencolok gitu. Kita cah Yunus atau cah ini. Nah, cah underscore Yudin. Nah, Cahyudin maksudnya. Nih, maaf ya kalau ada yang namanya Cahyudin ya. Kita beli aja tadi email pengguna Cahyudin Siahaan. Samain saja @gmail.com. Kita passwordnya 1 apa ya? Ini bagus. 123 apa? 12345 lah. Nomor teleponnya 0,8 banyak. Ya kita ngasal aja ya. Misalnya jualannya Gatot Kaca. Nah, nomornya nomor 99. Oke. Nah, ini sudah terekam ya teman-teman. Cahyudin ya tadi ya kita sudah masukkan. Ada dibuat tadi ya. Di update. Oh iya, satu lagi ya. Satu lagi teman-teman yang kita belum coba adalah untuk menghapus ya. Coba kita hapus lagi si Cahyudin ya ini. Klik kanan, delete, select to draw. Oke. Apakah terbaca? Oke, sip, terbaca kan? Cahyudin status dihapus. Sip. Oke, di sini kita akan membuat yang namanya stored procedure. Nah, stored procedure yang akan saya buat nantinya akan ada 3 parameter. Maksudnya ada 3 jenis ya, ada yang in, ada yang in out, ada yang out. Nah, sekarang saya lagi membuat yang outnya terlebih dahulu. Nah, pertama kita tuliskan delimiter, lalu tulis script procedure, lalu nama prosedurnya. Dalam hal ini itu count penumpang. Oke, kita tulis count penumpang. Dengan parameter out yaitu total penumpang. Jangan lupa tipe datanya integer. Yang lebarnya itu kita pilih 3 saja atau 4 lah ya, biar agak lebih dikit. Oke, kita begin. Lalu kita buat query-nya. Nah, di sini saya akan, karena saya ingin menjumlahkan penumpang, saya memakai fungsi sum ya. Di sini ada select sum, terus nama field dari, kita lihat dulu. Nah, nama field dari jumlah penumpang. Nama fieldnya itu jumlah penumpang, berarti sum dalam kurung jumlah penumpang nantinya. Oke, salah. Nah, ini, ini adalah nantinya nama fieldnya. Nah, di sini saya akan menggunakan nama field itu total penumpang yang telah membeli tiket, memesan tiket atau membeli ya, berlibur ya. Ini Pak, berlibur harusnya ada typo sedikit. Oke, kalau udah kita, oh iya jangan lupa nama data tabelnya, yaitu tabel pemesanan, lalu diakhiri dengan n double slash. Oke, lalu delimiter. Oke. Oke, kita run. Nah, di sini ada error di line 5. Saya lupa titik koma, line lagi. Nah, ini kalau error di line 1 artinya udah berhasil ya. Nah, kita lihat, kita refresh. Sudah ada ya count penumpang tuh di bawah bandara.
Oke, kita lanjut untuk memanggilnya dengan fungsi call. Sini call, terus parameternya, nama procedure-nya, count penumpang, lalu dalam kurung nama parameternya, kan total penumpang ya. Kita pakai add total penumpang. Karena parameternya out, kita pakainya add ya. Nah di bawah sini sebenarnya ada data yang sudah saya coba sebelumnya, sebelum recording. Jadi biar beda, saya select dulu semua datanya. Baru abis itu kita lakukan call lagi gitu. Oke, ini datanya. Kita lakukan call lagi. Oke, datanya itu ada 466 ya. Oke, kita coba ya. Jumlah penumpang itu totalnya ada 466. Nah, kita ke bawah. Coba kita akan menghapus yang 10 ini ya. Coba kita delete one row. Oke, harusnya kan berkurang 10 ya. Coba kita run lagi. Ya, benar, berkurang 10. Jadi 456. Masih penasaran? Saya coba lagi untuk menambah data baru. Nambah data baru paling bawah. Oke. Pemesanan 201. User ngasal aja deh mah kiri kanan. Oke. Terbang ngasal. Kita ngasal. Nah ini disesuaikan aja lah waktunya. Oke, penumpangnya saya pengen 4 aja deh. Kan tadi kan 456 ya. Kok tambah 4 jadi 460 biar pas gitu. Nah, saya bikin statusnya itu belum lunas. Nah, kalau kita run dan kita lihat ke itu masih 456, kenapa? Karena datanya itu masih terselect gitu, jadi belum masuk ke database. Nah, kita klik dulu, nah baru masuk ke database, lalu kita run lagi. Jangan berhasil ya, jadi 460. Oke, itu untuk parameter out ya. Oke, sekarang saya ingin menggunakan parameter in out untuk melihat harga dari harga hotel per malam yang kurang dari parameter tertentu gitu. Jadi misal parameternya 1 juta, nanti datanya yang ditampilkan itu jumlah hotel yang mempunyai harga per malam kurang dari 1 juta begitu. Nah, oke, kita lanjut lagi. Di sini kita seperti biasa buat prosedurnya terlebih dahulu. Dan nama prosedurnya di sini saya memberi namanya count harga hotel. Lalu parameternya in out dengan variable ARG ya. Dengan tipe data integer itu 4 aja lah. Seperti biasa kita bikin, lalu di bawahnya kita tulis query-nya ya. Di sini saya menggunakan select count untuk menghitung jumlah hotel yang memiliki harga tertentu. Nah, jumlah hotel yang memiliki harga tertentu. Nah, kalau tadi sum, kita sekarang pakainya count ya. Nah, di sini nama variabelnya count dalam kurung nama variabelnya harga per malam into ya HRG. Jangan lupa nama tabelnya from hotel. Where harga per malam, karena di sini sebenarnya kondisional ya. Saya pengennya nyari yang kurang dari parameternya. Berarti saya tulisnya kurang dari sama dengan HRG gitu. Oke, kita end slash lalu kita delimiter. Oke, kalau udah oh ya jangan lupa titik koma ya. Kita run. Nah, ini ada error di line 1 artinya berhasil ya. Oke, kita coba lihat. Kita refresh. Dan ya ada ya di bawah harga hotel itu ada di atas harga count penumpang ya. Oke, sekarang kita akan mencoba memanggilnya. Dan untuk method memanggilnya ini ada sedikit berbeda. Di sini kita mengeset dulu variabel harganya
sebagai 1 juta. Jangan lupa titik koma. Lalu kita memanggil nama prosedurnya, yaitu count harga hotel. Oke, jangan lupa parameternya add HRG. Oke, kalau udah kita bisa select HRG ya, add HRG. Nah, seperti tadi lagi di bawah sini saya sudah mencoba sebelum recording. Jadi biar beda tampilannya, saya mencoba select hotel terlebih dahulu. Oke, ini ya. Nah, ini keluar hotelnya. Oke, saya call lagi lalu saya run dan HRG-nya ada 16 ya. Artinya hotel yang memiliki harga per malam kurang dari 1 juta itu ada 16 hotel begitu. Oke, kita lihat ke hotel. Nah, coba kita tambahin ya. Kita tambahin hotel yang harga per malamnya kurang dari 1 juta. Nah, di sini kita boleh ngasal aja HT052. Nah, untuk ID itu saya bikin berurutan aja ya biar gampang. Nah, untuk namanya itu Garui Makamin. Nah, buat kotanya kita tinggal geser kiri kanan ya. Bintang hotel saya bikin itu, sebentar, saya bikin 5. Nah, lalu harga per malam saya bikin 800.000. Nah, itu kan kurang dari 1 juta ya. Kalau memang berhasil, datanya pasti akan jadi 17. Dan ya, benar ya, datanya akan jadi 17. Oke, berarti parameter out sudah, parameter in out sudah, dan berhasil keduanya. Sekarang saya akan melakukan parameter in. Oke, seperti biasa kita create procedure dulu. Nah, untuk parameter in sendiri saya akan mengupdate status pembayaran orang-orang yang belum lunas gitu. Jadi kan belum lunas ya, kita update jadi lunas gitu. Ini ada update status pembayaran untuk nama prosedurnya. Dan untuk parameter sendiri itu parameter in. Lalu nama variabelnya kita tulis saja seperti ini ya, yaitu update. Update-nya kita singkat agar tidak membingungkan. Update ID pemesanan dengan tipe data varchar, lebarnya itu kita pilih 25 aja. Oke, jangan lupa tutup kurung lagi. Kita ke bawah seperti biasa, kita tulis begin. Oke, lalu query-nya di sini kita update pemesanan ya, nama tabelnya kita update tabelnya, update pemesanan, set harga status pembayaran. Statusnya ini ya, status nama variabel, pokoknya sesuai nama variabel ya. Oke, S-nya kurang, O-nya kecil ya harusnya. Coba kita lihat dulu status. Oke, sorry, data status pembayaran ya, S-nya kecil, hurufnya kecil semua. Oke, kita ke query lagi. Nah, di sini kita hapus S-nya, lalu tulis lagi status underscore pembayaran. Oke, status pembayaran sama dengan lunas. Jadi kita akan mengganti ID pemesan tertentu dengan status pembayaran lunas gitu ya. Where ID pemesanan sama dengan parameternya ya. Ketika ID pemesanan sama dengan parameter si in procedure-nya itu. Oke. Nah, kalau sudah jangan lupa titik koma, lalu kita langsung select ya. Select bintang from pemesanan where. Jadi kita lihat ID-nya itu lunas atau belum ya. Oke. Jangan lupa titik koma. Ini where ID pemesanan sama dengan UPT ID pemesanan. Oke, kalau udah kita end double slash lalu delimiter. Delimiternya huruf besar ya, karena sering kali error gitu. Oke, kalau sudah kita run, diperiksa-periksa lagi lalu kita run ya. Kita run dan seperti biasa ada error di line 1 yang artinya sebenarnya data itu sudah berhasil. Oke, kita kembali ke database lalu kita ke refresh. Nah, ada ya di bawah status update status pembayaran.
Oke, sekarang kita pengen lihat apakah prosedur ini memang benar query-nya kerja atau belum. Nah, di sini kita cari dulu yang belum bayar nih. Misalkan di sini ada pemesan 29 ya, itu belum bayar. Oke, di sini kita select dulu pemesannya. Select bintang from pemesanan where ID pemesanan where ID underscore pemesanan sama dengan titik kutip, dalam kutip itu pemesan 029. Kutip lagi. Nah, jangan lupa titik koma, lalu kita run. Nah, terlihat bahwa dia statusnya belum ya, pembayarannya belum ya. Oke, alias masih ngutang. Oke, kita call prosedurnya. Nama prosedurnya apa? Update status pembayaran. Kita tulis update status pembayaran. Update status pembayaran. Oke, ini dia pemesanan 029 ya, sama ID-nya. Oke, kalau sudah kita run dan ya, statusnya langsung menjadi lunas. Oke, ini mengindikasikan bahwa query itu benar ya. Ini bisa diselect ya tadi ya, yang lunas. Nah, di sini saya memperlihatkan masing-masing dari database yang telah kami buat di sini ya. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa saya itu mengisi data dan juga membuat prosedur, Fatur membuat database table dan juga membuat view dan trigger. Dan serta saya yang menjadi editor, begitu. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk database sendiri, saya akan share di kolom description. Terima kasih.